Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM bakal menyurati FIFA terkait tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang yang terjadi pada awal Oktober 2022. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Apsara menyebutkan ada 5 poin penting yang akan ditanyakan pada pemanggilan FIFA tersebut. Seperti halnya bagaimana pengawasan dan tindakan FIFA dalam menjaga HAM bagi seluruh pihak. Simak video selanjutnya. Komnas HAM ini adalah bagian dari sebuah jaringan global National Human Institution, Komnas HAM seluruh dunia yang memiliki akreditasi A dan memang di bawah mekanisme Dewan HAM PBB di Jenewa karena biasa isu-isu besar yang mendapatkan perhatian publik dan sebagainya, nah itu mendapatkan perhatian di Jenewa sana. Kami ada mekanisme itu nantinya dan kami memang sudah memikirkan untuk menggunakan mekanisme itu. Tapi pada pokoknya yang penting dalam proses ini yang tadi diceritakan oleh Pak BK adalah keterangan atau informasi atau penjelasan yang harus diberikan oleh FIFA terkait peristiwa ini. Karena misalnya peristiwa-peristiwa serupa, ya, termasuk juga penggunaan gas air mata, termasuk juga pelanggaran regulasi FIFA maupun regulasi PSSI itu berlangsung terus-menerus. Nah, problemnya adalah dalam temuan-temuan kami memang pelanggaran ini ya tidak diketahui oleh PSSI ya, sebagai salah satu organisasi langsung di bawah FIFA, tapi tidak mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran tersebut sampai terjadilah problem Kanjuruhan ini. Makanya pertanyaan-pertanyaan kunci tadi soal mekanisme pengawasan, mekanisme pemberian sanksi, termasuk juga mekanisme pemberian sanksi terhadap individu-individu. Nah ini kami menjadi salah satu pokok dalam permintaan keterangan terhadap FIFA. 5 poin tadi adalah klaster besar tema yang akan kami tanyakan kepada FIFA. Bukan jumlah pertanyaan. Jumlah pertanyaannya lebih banyak, temanya detailnya lebih banyak. Ini dulu. Pak, mungkin bisa dielaborasi lagi terkait dengan keyakinan Komnas HAM bahwa pegang utamanya adalah gas air mata berdasarkan penggunaan video kunci dengan CCTV. Apa yang terlihat di dua poin ini, dua hal? Titik utamanya di perbandingan adalah video kunci dan CCTV yang kami dapatkan, ya, itu adalah gas air mata itu sendiri. Ya. Nanti pada saatnya ketika laporan akan kami buka. Tapi pada titik poin paling penting adalah gas air mata itu kami lihat dengan telanjang mata, ya, ada di rekaman CCTV dan itu di luar. Dan itu poin paling pokok dalam peristiwa itu. Dan itu tadi semakin mempertebal keyakinan kita ya. Jadi begini, kenapa kemudian kami yakin? Lupa, ini sakit semangat. Semangat dan betul. Begini, kenapa kami yakin? Karena video kunci itu dari dalam stadion, sementara CCTV dari luar stadion. Jadi kami mencocokkan, dan yang paling meyakinkan adalah soal gas air matanya, asapnya. Jadi ini yang kemudian kami tambah tebal, tambah yakin itu dari situ. Videonya dari dalam, video yang kami miliki yang eksklusif itu begitu, terus kemudian CCTV-nya dari luar. Jadi itu ya, jelas. Gambarin sedikit peristiwa yang membuat Komnas HAM yakin gitu kalau ini tragedinya itu menjadi bahkan gas mata. Bisa nggak punya spidol ya. Udah, kalau soal penggunaan gas air matanya sendiri dan itu menjadi problem pokok tidak hanya terjadi di video kunci kami yang tadi diceritakan oleh Pak BK dibandingkan dengan yang dari luar, tapi juga hampir semua mata yang menonton video yang sudah terpublikasi baik di media kenyal teman-teman maupun di media sosial itu kan jelas itu, menembakkan gas air mata ke tribun.
Jadi nggak perlu digambarkan, bisa lihat semua. Itu Pak, saya Sini. Pak, terima kasih. Tadi kan ada penemuan soal gas air mata Pak, itu kan sudah menjadi alat bukti nanti. Apakah rekomendasi alat bukti nanti jadi rekomendasi untuk memperkuat proses penyidikan Pak Polisian seperti apa? Iya pasti, seperti karakternya Komnas HAM bahwa ini nanti kalau memang ada penegakan hukum dan sebagainya dan kami memiliki bukti, ya kami minta untuk melakukan penegakan hukum dan pasti bukti-buktinya kan juga kami sertakan, termasuk hasil lab yang sedang kami proses. Kami punya sama teman-teman Aremania menemukan selongsong gas air mata dan sekarang lagi proses di laboratorium di sebuah tempat di Malang. Pak, terkait Pak Ahok, apakah sudah sempat disangkakan bahwa tidak jadinya ekshumasi itu karena keluarga tidak nyaman dengan data itu berkali-kali. Nah, sejauh ini apakah Komnas HAM sudah berkoordinasi dengan LPSK terkait perlindungan kepada Pak Ahok sendiri? Ketika kami proses meminta keterangan kepada Pak Ahok, salah satu poin pembicaraan yang paling penting adalah begini. Bagaimana seandainya ke depan mau Anda proses otopsi ya, bahasa populernya, bahasa lebih spesifiknya ekshumasi baru otopsi. Beliau bilang kalau ya asalkan prosesnya baik dan bikin saya nyaman. Nah, itu bisa kami pikirkan walaupun saat ini pertimbangannya kenapa kami menolak adalah rapat keluarga dan mempertimbangkan kondisi orang tuanya yang sudah sepuh. Dan karena proses yang kemarin komunikasi dengan semua pihak kurang berjalan dengan baik, nah itu menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Nah itu ya dia bilang, termasuk misalnya kalau seandainya kedepannya memang tetap ada otopsi, ya dia minta supaya memang ini dalam pembicaraan kami ya harus ada pengawas termasuk Komnas HAM. Gitu. Dia bilang kalau bisa Mas Anam teman-teman Komnas HAM datang untuk ngawasi. Kami bilang kami datang ke sini memang untuk ekshumasi awalnya, dan ini ada suratnya dari kepolisian, kami diundang untuk ngawasi ekshumasi. Gitu. Yang kedua memang soal pendampingan juga harus diberesin, jadi dia tidak merasa sendirian. Yang ketiga yang paling penting adalah dalam proses tutupnya sendiri melibatkan dokter independen, jadi tidak hanya dokter dari kepolisian. Itu yang diobrolkan oleh Pak Ahok kepada kami. Gimana soal polemik tentang gas air mata yang ditembakkan ke tribun namun tidak ada proses rekonstruksi itu seperti apa? Sebenarnya sederhana di proses rekonstruksi. Gagasan dasar soal proses rekonstruksi itu kan membuat terang peristiwa dari berbagai keterangan menjadi wujud kira-kira konstruksinya bagaimana. Nah, ya semua pihak bisa ngomong apapun ya dalam proses itu. Tapi dalam konteks kasus Kanjuruhan sebenarnya yang paling signifikan adalah lihatlah rekam jejak digital. Berupa apa? Video. Kan video itu kan sudah mencerminkan dia ditembakkannya kemana. Apakah ke tribun ataukah ke tempat lain gitu. Dan semua orang bisa melihat bahwa banyak penembakan gas air mata ke arah tribun. Dan itu membuktikan bahwa ya ada gas air mata yang ke tribun. Nah soal kenapa kemarin rekonstruksi nggak ada itu, ya silakan tanya ke penyidik. Tapi pada pokoknya sebenarnya bisa menggunakan semua video yang sudah tersebar di media sosial, ya tinggal dilegitimasi dengan proses hukum yang benar, prosedurnya benar, atau dari video CCTV itu sendiri. Ya Pak, permintaan keterangan Pak, apakah menjadi komisi lain buat untuk menilai kerja PSSI Pak dalam kasus ini lagi Kanjuruhan? Kepada FIFA? Permintaan keterangan Pak menjadi komisi lain untuk memberikan penilaian kinerja PSSI. Kami bukan tim penilainya kinerja PSSI. Kami menilai apakah peristiwa ini ada pelanggaran HAM atau tidak dan siapa yang melakukan pelanggaran HAM atau tidak. Itu pokok persoalan kami. Makanya kami tanya sanksi dan sebagainya karena kami memiliki indikasi kuat bahwa ini pelanggaran hak asasi manusia. Sedang mencari siapa bertanggung jawab. Apakah termasuk PSSI atau tidak? Sekarang faktanya sedang mau kita uji di FIFA. Kalau tidak salah FIFA juga beberapa waktu lalu sudah menyatakan bahwa kejadian Kanjuruhan ini FIFA tidak memberikan sanksi terhadap kejadian Kanjuruhan ini. Apakah ini terkesan tidak memberikan efek jerah terhadap pihak terkait seperti
misalkan PSSI maupun dan pihak-pihak lain? Kami berangkatnya dari fakta yang kami temukan, detail fakta-fakta bagaimana pelanggaran berlangsung, mulai dari kapan pelanggaran berlangsung, oleh siapa saja pelanggaran itu berlangsung terhadap aturan FIFA. Nah, itu yang jadi rujukan kami, termasuk juga norma-norma FIFA yang tadi dijelaskan oleh Pak BK, ada sumbernya soal hak asasi manusia. Itu rujukan kami untuk pemberitaan, komentar dan sebagainya oleh FIFA itu sendiri. Presidennya datang ke Indonesia, yaitu nomor pertamanya hasil kerja kami berbasis fakta dan pendalaman kami soal norma itu jadi pokok soal kenapa kami meminta keterangan kepada FIFA. Dan semoga memang FIFA merespon ini dengan baik, karena sekaligus ini mengetuk pintunya FIFA ya sejak tahun 2017 berkomitmen terhadap hak asasi manusia. Nah, problem hak asasi manusia adalah problem global ya. Dan sepanjang pengetahuan kami di berbagai dunia ini, hampir semua negara tunduk pada instrumen hak asasi manusia tanpa terkecuali, termasuk juga kita. Bapak BK ini orang yang juga terbuat soal business and human rights. Ya, kalau itu bukan entitas negara, itu bisa masuk ke mekanisme tersebut. Silakan Pak BK. Jelasin. Ya, jadi begini. Ini agak teoritik begitu ya. Jadi kita ini sedang dalam dinamika atau perkembangan di mana hukum hak asasi manusia mengenal bahwa yang memiliki mandat untuk memenuhi, menghormati, menegakkan dan kemudian melindungi itu bukan hanya negara, tetapi juga elemen-elemen atau organisasi, bahkan entitas bisnis itu dimintai pertanggungjawabannya soal penghormatan terhadap hak asasi manusia. Itu intinya kalau kita bicara soal prinsip bisnis dan hak asasi manusia. Nah, PT LIB misalnya, PT Liga Indonesia Baru itu kan juga entitas bisnis. FIFA juga selain ngomong soal olahraganya, itu juga ada bisnisnya di situ. Nah, kita sedang coba cari-cari bagaimana misalnya regulasi atau United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights itu bisa diaplikasikan dalam bisnis persepak bolaan, di mana pemegang otoritas tertingginya adalah FIFA, pemegang otoritas tertinggi di Indonesia adalah PSSI, operatornya ada yang namanya PT Liga Indonesia Baru. Nah, itu yang kira-kira ke sana. Ini ngomong soal business and human rights. Begitu secara sederhana. Begitu ya. Saya kira cukup ya. Cukup, Pak. Cukup kan? Cukup ya. Cukup. Terima kasih.